الحمد لله الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام من الحلال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تصلح القلب واللسان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه الله بأصرف الخصال اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah wa arsyadakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan itu alhamdulillah kita dapat melaksanakan dan menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah salat Jumaah di Masjid Jami' Raudhatul Jannah ini. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini semoga diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehariban umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu konsisten dan istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan siap melaksanakan seluruh rangkaian perintah Allah dan juga siap untuk menjauhkan, menghindari, meninggalkan daripada bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir akan menyampaikan, akan menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 4 golongan, ada 4 komunitas manusia yang tidak akan mendapatkan baunya surga nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 golongan, 4 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan baunya surga, bahkan enggak mungkin mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena baunya saja dia tidak dapatkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 kelompok, 4 golongan itu siapa saja?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yang pertama adalah al-bakhil, orang yang medit, orang yang pelit, orang yang kikir, yang tidak akan mendapatkan baunya surga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus jauhkan sifat pelit dalam diri kita jauh-jauh. Karena sifat pelit ini dapat merusak daripada kita sendiri, dan bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu rusak, hancur gara-gara memiliki sifat medit atau pelit tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum was-suha fa innahu ahlaka man kana qablakum." Takutlah kamu, jauhkan daripada sifat pelit dalam dirimu, karena sifat pelit ini dapat merusak, dapat menghancurkan kelompok atau sekelompok manusia yang di zaman itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sekali-kali kita menduga, menyangka bahwa diri kita adalah orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus sadar, harus tahu bahwa kalau fadilah Allah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita, namun masih bersemayam sifat pelit pada diri kita, maka sesungguhnya pemberian Allah itu adalah merupakan suatu yang syar, merupakan suatu kejelekan dalam diri seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum al-ayah. Jangan sekali-kali sekelompok manusia yang memiliki sifat pelit dan kikir ini, bahwa pemberian yang Allah limpahkan kepadanya merupakan suatu nilai yang positif atau kebaikan. Akan tetapi itu menjadi syarrun lahum, menjadi suatu kerusakan, menjadi suatu kejelekan pada diri mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai sifat pelit, sifat medit ini bersemayam pada diri kita, karena bukan tipe seorang mukmin yang sejati, bukan seorang mukmin yang paripurna, yang kalau di dalam dirinya masih ada sifat bakhil tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Bahwasanya dua hal, dua perkara yang tidak pernah kumpul dalam diri seorang mukmin. Apa itu? Adalah sifat bukhl, sifat pelit, dan memiliki akhlak atau perangai yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimana kita harus bisa mengintrospeksi diri kita, muhasabah nafsi kita, apakah kita termasuk orang-orang mukmin namun masih memiliki sifat bakhil dan su'ul khuluq dalam diri kita. Sebab kata Rasulullah, seorang mukmin yang baik tidak akan bersemayam dalam dirinya sifat bukhl, sifat pelit, dan akhlak yang bobrok atau etika yang kurang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang insya Allah kalau kita jauhkan sifat ini, kita termasuk orang-orang yang memperoleh surganya Allah. Tapi kalau sifat ini ada pada diri kita, tidak akan kita mendapatkan baunya surga nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah al-mannan. Artinya orang yang suka mengungkit-ngungkit, yang selalu membangkit pemberiannya kepada orang lain,
dia bersodakoh, dia berinfak, namun infak dan sodakonya diiringi dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik, membangkit-bangkit daripada apa yang sudah dia dermakan, yang sudah dia berikan kepada fuqara wal masakin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia yang nanti di akhirat Allah tidak akan memberikan keberkahan. Allah tidak mau berfirman, berkata di hadapannya, dan Allah tidak akan mau membantu, melihat, menolong orang tersebut. Siapa itu? Yang pertama adalah al-musbil izarah, orang yang selalu mengulurkan dia punya sarungnya, namun dia ulurkan sarungnya sampai batas mata kaki dengan tujuan khuyala, dengan tujuan merasa sombong, merasa angkuh, merasa bangga dan sebagainya. Ini yang dilarang dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang manan, orang yang suka mengungkit-ungkit, orang yang suka menanyakan pemberiannya, mengingat-ingat, bahkan menjelek-jelekkan orang yang sudah dia berikan itu, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan justru dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum azabun alim, bagi mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perkataan yang baik, ungkapan yang bagus itu justru lebih baik daripada kita bersodakoh, namun infaknya diiringi dengan perkataan yang tidak baik atau mengungkit-ungkit. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza, bahwa perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang memberikan kedamaian kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu lebih baik daripada bersodakoh yang diiringi dengan yatsba'uha hadza, yaitu dengan menyakit-nyakiti atau dengan mengungkit-ungkit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang tidak mendapatkan baunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita jauhkan sifat yang ketiga ini. Sifat apa? Sifat yang tidak akan mendapatkan bau surganya Allah adalah mudminul khamri, orang yang kecanduan minum minuman keras. Mudminul khamri, orang yang selalu dan tergantung dengan minum minuman keras ini adalah orang yang dipastikan tidak akan mendapatkan bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang minum minuman keras, sesungguhnya nurul iman, cahaya iman pada dirinya akan lenyap, akan hengkang dari dirinya. Oleh karenanya, jangan sampai iman dan akidah kita keluar dari diri kita. Tentunya ini harapan setiap individu umat Islam. Tidak mau imannya, akidahnya keluar dari dirinya. Kita harus terus berpegang dengan iman dan akidah kita. Jangan sampai kita keluar dari iman, dari akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan beriman, dalam keadaan takwa Allah. Oleh karenanya, jauhkanlah minum-minuman keras, minum-minuman yang memabukkan, yang juga ini adalah dapat merusak daripada jaringan akal seorang manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama syaribal khamr luqmatan sallallahu ala jasadi hayyatan wa aqraban."
Kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang minum minuman keras, walaupun hanya lukmah, walaupun hanya satu suapan, secuil yang diberikan oleh seorang kepada orang yang mudminul khamr, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi, maka Allah akan menguasakan pada orang tersebut apa itu? Hayatan, ular yang sangat besar, wa akroban, dan kalajengking. Oleh karenanya jangan kita memberikan rasa kasih sayang kepada orang yang menjadi kebiasaan dalam dirinya. Kalau ada keluarga kita, hendaklah kita harus sedini mungkin untuk mencegahnya, untuk memberikan pembelajaran, karena itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah al-aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan mendapatkan baunya surga, apalagi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah haramkan bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat singkat, man adza walidayhi wa adza ahaduhuma yadkhulun nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya, baik itu ibu ataupun bapaknya, maka balasannya yadkhulun nar, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita enggak rela, enggak ridho atas apa yang kita kerjakan selama hidup kita, sholat kita, ibadah kita yang lain, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridhonya Allah itu bagaimana menurut ridhonya kedua orang tua kita. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Oleh karenanya jangan sampai hati kedua orang tua kita atau salah satu hati dari orang tua kita tercoreng atau ghadab, marah kepada kita. Oleh karenanya jauhkan sifat-sifat yang jelek yang dapat menyakitkan kedua orang tua kita, karena hal ini sangat-sangat membahayakan kita nanti di akhirat. Balasannya kita tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Kata Rasulullah, semua perbuatan dosa yang kita kerjakan di dunia, yuakhirullah, Allah tunda, Allah tahan, Allah pending daripada dosa yang Allah berikan. Artinya azab yang Allah sampaikan, azab yang Allah berikan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad yang sebagai rahmatan lil alamin. Kecuali dosa yang langsung Allah akan buktikan di dunia ini adalah dosa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dunia Allah sudah perlihatkan, di akhirat kelak itu sudah pasti dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mudah-mudahan dari 4 poin yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menghindari, bisa menjauhkan keempat sifat tersebut. Insya Allah kalau 4 hal ini kita jauhkan, kita hindari, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang salihun, hamba-hamba Allah yang muflihun, hamba-hamba yang baik dan yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وما زجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعطنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر.